Permisi Bu. Iya, mari Bu, silakan masuk. Silakan duduk Bu. Bu lah, perkenalkan nama saya Bidan Putri. Di sini ada yang bisa dibantu Ibu? Ya begini Bu, saya kan hamil anak pertama. Saya tuh merasa badan saya tuh mudah lelah gitu. Oh iya, ini kehamilan pertama ya Bu ya? Iya. Oh iya. Tadi Ibu kesini sama siapa Bu? Sama suami saya. Jadi suaminya di mana sekarang? Cuma suami saya ada keperluan jadinya nggak cuma mengantar. Oke. Sebentar ya Bu ya, saya izin sekolah dulu sebentar. Dari hasil pemeriksaan di sini, Ibu dengan kehamilan pertama ya Bu ya. Usia kehamilan 24 minggu ya Bu ya. Di sini dari hasil pemeriksaan tekanan darahnya 110/80 Bu, nadinya 80 kali per menit. Kemudian suhunya 36,5 dan pernapasannya 24 kali per menit ya Bu ya. Di sini tadi saya sudah melakukan pemeriksaan HB. Ternyata hasil HB Ibu ini 11 gram per DL, di mana hasil lab atau HB Ibu itu normalnya 12,5 sampai dengan 16,0. Nah, di sini apakah pola makan Ibu ini teratur atau tidak Bu? Kalau Iya. untuk makannya gitu. Ya kadang kalau dia tergantung. Iya, tergantung. Kalau ada kerasa mual muntah atau tidak Bu? Ada. Ada ya. Kalau pagi hari atau siang hari atau pas waktu makan? Ya pagi kadang pas waktu makan kalau makanannya kurang cocok ya bisa. Mual ya Bu ya. Baiklah Bu lah. Kalau misalnya pagi hari itu kalau mual di usia kehamilan Ibu 24 minggu itu masih dalam batas normal saja. Ya Bu ya, di sini mungkin yang Ibu keluhkan ini kan mudah lelah ya Bu saat hamil ini ya, untuk anak pertama ya. Di sini dari hasil pemeriksaan Ibu ini kekurangan nutrisi selama kehamilan. Jadi di sini perlu saya arahkan atau saya beri mengenai nutrisi selama kehamilan, dari mulai energi ya, contohnya kayak seperti makanan yang dibutuhkan selama masa kehamilan, yang selama kehamilan itu Ibu juga perlu mengonsumsi karbohidrat gitu ya. Nah, mungkin energi Ibu terlalu terkuras, apakah Ibu juga ada aktivitas yang lain? Berat atau apa nggak ada ya Bu ya? Oke. Jadi di sini kalau misalnya makan nasi masih mau Bu? Masih tapi ya agak kurang. Roti-roti gitu, kentang gitu yang mengandung karbohidrat tuh yang ibu masih bisa untuk Ibu asupan buat makan Ibu sendiri. Ya paling roti kayak Roti gitu. aja ya. Kalau nasi nggak terlalu ini ya. Nggak terlalu. Oke. Nah, terus juga mengenai protein juga itu kan bisa dari protein hewani, ada juga protein yang terdapat dari ini ya Bu ya, dari daging gitu ya. Contohnya kayak ikan, telur, daging, hati ayam itu perlu Bu. Ibu memerlukan protein juga seperti itu. Juga mineral. Dalam sehari Ibu apakah ini mengonsumsi air putih minimal itu normal 7 gelas lah Bu ya dalam sehari. Apakah Ibu mencukupi untuk minumnya sehari-hari? Ya mencukupi. Mencukupi ya Bu ya, tidak merasa mual apa gitu kan? Nggih. Nah, terus apakah selama kendala Ibu mengkonsumsi makanan apapun itu ada yang Ibu merasa mual gitu? Ya ada. Ada ya. Iya. Ada ya Bu ya. Kalau bisa sih selama kehamilan itu kita cari yang tidak terlalu menyengat ya Bu ya. Terus juga vitamin. Kan selama kehamilan itu selalu dikasih vitamin itu. Nah, apakah Ibu selalu mengonsumsi vitaminnya? Iya. Selalu ya Bu ya, karena manfaat vitamin itu bagus Bu untuk Ibu dan calon didik bayinya ya Bu ya. Karena penting, apalagi Ibu ini memerlukan asupan vitamin itu juga ya Bu ya. Jadi meskipun kita nggak enak makan atau apa itu, kita tetap makan sedikit-sedikit, yang penting masuk ya Bu ya, untuk asupan nutrisinya Ibu selama kehamilan begitu ya. Untuk gizi seimbang kalau bisa Ibu tuh bisa mengonsumsi mengonsumsi makanan-makanan yang sekiranya tuh bagus lah Bu, kayak beraneka ragam. Contohnya itu tadi yang saya kayak sayur, buah gitu ya Bu ya.
ya, pokoknya mengandung serat lah gitu ya. Terus juga kalau bisa minum air putih yang lebih banyak kalau dikonsumsi dalam sehari itu ya. Kemudian batasi minum ini Bu, jangan, ibu suka kopi enggak? Enggak. Jangan minum kopi ya Bu ya, nggak baik kalau minum kopi, lebih baik minum air putih ya. Kurangin yang mengandung garam-garam Bu kalau bisa ya. Juga ibu harus banyak harus banyak minum vitamin asam folat ya, yang diberikan bidannya ataupun tenaga medis dokter ya. Harus wajib mengonsumsi suplemen asam folat supaya apa Bu? Mengurangi resiko kelahiran bayi dengan apa Bu? Kelainan saraf efektif yang diberikan selama usia kehamilan gitu ya. Penting sekali ibu minum asam folat supaya ada nutrisi selama kehamilan. Ibu penting juga untuk mengonsumsi tablet Fe atau zat besi ya. Karena apa? Untuk memenuhi kandungan atau nutrisinya atau zat besi ini penting sekali Bu selama 3 bulan ya kan, supaya apa? Mengurangi profilaksis anemia pada saat persalinan. Nah, jadi penting juga nih Bu, setelah melahirkan pun ibu juga tetap mengonsumsi zat besi seperti itu ya. Terus juga banyak mengandung vitamin C Bu, itu juga lebih bagus ya, karena dia juga ada asupannya Bu, meningkatkan absorpsi zat besi ya, supaya apa? Sumber makanan yang dikonsumsi juga lebih bagus ya untuk badan ibu, tubuh ibu, untuk adiknya juga. Juga ada juga ini Bu, vitamin D. Vitamin D itu bagus juga. Ini juga perlu Bu, ibu juga mengonsumsi vitamin D ya. Dimana vitamin D ini nutrisinya bagus untuk bayi pada saat waktu melahirkan ya kan, karena dia apa Bu? Bagus untuk pertumbuhan gigi bayi nanti ya, untuk tulangnya juga itu lebih bagus seperti itu. Mungkin dari sini ada yang bisa dibantu Bu, atau mungkin ibunya ada yang kurang paham, atau mungkin ada yang mau ditanyakan? Enggak Bu, sudah cukup, terima kasih. Sudah cukup ya Bu ya, sudah cukup jelas nih. Nanti di rumah apa yang saya berikan mungkin bisa ibu terapkan lagi ya, mengonsumsi makanan yang gizinya seimbang seperti itu, karena HB-nya ibu ini kan 11 ya Bu ya. Kalau bisa dinaikkan dan ditingkatkan lagi untuk konsumsi makanan, zat besinya, vitamin-vitamin yang diberikan sama bu bidannya seperti itu ya Bu ya. Baiklah, nanti kalau misal ada keluhan bisa ibu datang kembali ke sini 1 bulan lagi, atau jika ada keluhan atau juga bisa melalui WhatsApp ya Bu ya. Baik, ada yang ditanyakan lagi Bu? Sudah. Terima kasih Bu Bidan. Oh iya, sama-sama, sehat selalu ya Bu ya, sampai persalinannya nanti ya. Terima kasih. Iya, hati ya Bu.